Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Rizniken selaku pemandu acara mengucapkan selamat datang dalam acara riset webinar dengan tema The Precious Thing of Being a Professional Researcher. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dan hadir pada acara hari ini. Riset webinar merupakan program kerja dari Divisi Training and Outreach Research Institute of Socio-Ekonomi atau Riset sebagai wujud nyata dalam penyediaan wadah guna menambah pengetahuan dan skill serta sharing dengan para kompeten khususnya dalam profesi peneliti. Sebelum masuk pada inti acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari Direktur Riset kepada Bapak Muhammad Fajar Rahmadi. Waktu dan layar dipersilahkan. Halo Pak Fajar, apakah sudah ada di Zoom? Halo Mbak, ya udah, maaf ya, bentar ya. Iya. Silakan Mbak Niken. Ya halo teman-teman, ya maaf, sebelumnya mohon maaf banget, ada kesalahan teknis di saya, lampunya mati tiba-tiba. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fajar. Di sini saya mewakili riset. Mengucapkan selamat datang di kegiatan kali ini.
Jadi mungkin udah dikenalin juga deh sama teman-teman riset yang lainnya. Jadi riset adalah sebuah lembaga yang sedang berusaha untuk bergerak di bidang penelitian dan sebenarnya ingin memberikan informasi ke semua banyak teman-teman yang lain terkait sebenarnya hidup di penelitian seperti apa sih. Oleh karena itu kita ingin mengadakan kegiatan diskusi seperti ini. Karena ya jujur sebelum ini latar belakangnya saja ya. Sebenarnya waktu sebelum saya kuliah juga saya nggak tahu bahwa ada lapangan pekerjaan yang namanya peneliti seperti itu. Karena sebagian besar saya dari desa ya yang taunya jadi guru, jadi PNS dan seterusnya. Nah, memang nggak banyak orang yang terjun di dunia ini, tapi paling nggak kita berusaha untuk memberikan ruang bagi teman-teman lain untuk mengetahui sebenarnya apa sih kerjaan di sini dan bagaimana untuk hmm, masuk dan survive di sana gitu. Oleh karena itu kami sudah memberikan semacam series diskusi ya. Ini diskusi ketiga kalau nggak salah atau kedua terkait peneliti. Kemarin kita udah uh, ngajak diskusi dari teman-teman yang dari BRIN untuk berdiskusi terkait bagaimana rasanya untuk bekerja dengan teman peneliti dari sisi katakanlah dari sisi publik. Nah, sekarang kita berusaha untuk katakanlah dari sisi private-nya seperti apa. Nanti akan dijelaskan bagaimana profil Mas Erlangga seperti ini, tapi saya personally saya sudah beberapa kali bekerja dengan beliau. Saya juga sering ketemu beliau kakak kelas saya sendiri. Jadi ya nanti teman-teman bisa berdiskusi dan Mas Angga juga bisa share dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu aja dari saya. Mohon sekali saya sekali lagi mohon maaf ada kesalahan teknis dari kami. Ini mati lampu jadi nggak ada lampunya. Mohon maaf jadi kayak gitu. Ya saya kembalikan ke Mbak Niken ya. Terima kasih sekali lagi selamat berdiskusi teman-teman. Terima kasih Pak Fajar atas sambutannya. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi dan tanya jawab, izinkan saya membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pembicara kita, Bapak Erlang. Bapak Erlang telah menyelesaikan gelarnya di Doctor of Philosophy in Social Policy di University of Bristol, United Kingdom pada tahun 2018. Selain itu, beliau juga memiliki berbagai gelar lainnya seperti Master of Public Administration in International Development, Master of Science Degree in Development Evaluation and Management, Master of Arts Degree in Population Bachelor Degree in Economics. Saat ini Bapak Erlangga bekerja sebagai Development Coordinator Officer Data and Monitoring and Evaluation di United Nations. Beliau telah berpengalaman sebagai praktisi kebijakan publik dan pemantauan evaluasi dalam konteks kebijakan sosial dan pembangunan manusia sejak tahun 2005. Selain itu, beliau juga berpengalaman yang signifikan dalam merancang, mengelola, melaksanakan, dan menyebarluaskan survei dan penelitian, baik itu metode kualitatif, kuantitatif, maupun campuran. Beliau juga sudah pernah bekerja untuk berbagai macam organisasi termasuk Sekretariat ASEAN, Mahkota, Bappenas, American Red Cross, EcoMobile, UNICEF, World Bank, UNDP, UNORSCARE, IFC, dan Universitas Erlangga. Berikut merupakan latar belakang pembicara kita yang tentunya sangat luar biasa. Namun, pemaparan materi akan terasa kurang lengkap rasanya jika kita tidak dipandu oleh moderator yang keren juga. Sebelumnya, saya juga akan membacakan CV moderator kita, Bapak Dwi Ardi Sugiono
Beliau telah menyelesaikan gelar sebagai Sarjana Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Dahulu beliau aktif di berbagai organisasi seperti Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Center for Islamic Economic Studies, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa di Universitas Brawijaya. Beliau berpengalaman sebagai asisten peneliti di Pusat Kajian Pengembangan Koperasi dan KKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, asisten peneliti dan tenaga pendamping di Klinik Bisnis dan UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta peneliti di Pusat Kajian Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya. Beliau berfokus pada bidang keahlian analisis kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan dan tenaga pendamping UMKM aspek perencanaan bisnis. Selain itu, beliau juga meraih berbagai macam beasiswa seperti beasiswa PPA dan BBM, beasiswa dari perusahaan gas negara, dan beasiswa aktivis berprestasi MNC Group, serta telah menjuarai beberapa kompetisi karya ilmiah kategori mahasiswa dan umum baik tingkat regional maupun nasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita pada hari ini. Kepada Bapak Dwi Ardi Sugiono, disilakan untuk mengambil acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera, semoga tetap selalu sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Niken selaku pembawa acara, kemudian juga teman-teman dari riset yang sudah memberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada diskusi siang hari ini, di mana tema dari diskusi hari ini adalah the pursuit of being a professional researcher. Jadi ketika saya membaca undangan kemudian juga hari ini tujuan dari acara ini adalah untuk merangsang minat masyarakat, adik-adik mahasiswa, serta juga dari berbagai macam instansi untuk aktivitas riset. Serta nanti juga akan ada beberapa konten materi yang akan disampaikan oleh pemateri, di mana ada 5 fokus dari diskusi pada siang hari ini, yaitu penjabaran umum tentang apa itu menjadi peneliti, kemudian tantangan serta peluang untuk menjadi peneliti, manfaat sebagai peneliti, kemudian bagaimana menjadi profesional peneliti atau penelitian profesional, serta nanti juga berbagai macam jenis karir yang bisa dikembangkan sebagai peneliti. Dan ketika kita sudah melihat kurikulum vitae dari pemateri, sepertinya juga tidak salah untuk menjadi pemateri hari ini karena latar belakang beliau yang cukup wah atau mungkin sangat wah ya untuk kita menjadi narasumber atau menjadi pemateri bahan diskusi kita siang ini. Latar belakang ini juga cukup menarik karena memang di Indonesia kita masih kurangan banyak peneliti, di mana ketika saya menyadur data dari salah satu lembaga dari UNESCO, Indonesia rasionya masih 396 jumlah peneliti untuk 1 juta penduduknya. Kita masih ketinggalan dari negara-negara lain, seperti negara tetangga kita, Malaysia, itu sudah 740 peneliti. Kemudian Thailand bahkan sudah 2.000. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, kita masih jauh ketinggalan, karena Jepang sudah rasionya 5.400 peneliti per 1 juta penduduk. Apalagi kalau ketika kita dibandingkan dengan beberapa negara yang high income di dunia gitu, sudah rata-rata 4.000 ke atas gitu. Jadi program hari ini yang diselenggarakan riset yang sudah memasuki jilid kedua, saya rasa juga sangat menarik dan mudah-mudahan nanti bisa merangsang keinginan dari masyarakat khusus. Dan peneliti ini juga karakteristiknya tidak hanya dibutuhkan oleh para peneliti saja, karena memang karakteristiknya juga dibutuhkan dari banyak aspek kehidupan kita. Karena yang saya rasakan secara pribadi, itu riset itu bisa membangun kita daya analisis secara komprehensif, kemudian kita juga diajak berpikir secara sistematis, dan terutama juga solutif. Jadi tidak hanya melihat objek itu seperti apa, tapi kita juga bisa merumuskan masalah-masalah serta nanti juga solusinya.
Dan yang tak kalah lupa pentingnya, karena dinamika pembangunan sekarang baik di regional, nasional maupun internasional itu berjalan cepat, kita juga dituntut untuk bisa bertindak secara adaptif. Dan pada siang ini kita sudah tersedia pembicara yang akan menyampaikan beberapa poinnya. Namun sebelum itu nanti akan saya sampaikan, kita akan diberi waktu oleh panitia, kurang lebih ada 70 menit, yang di dalamnya nanti akan ada paparan dari Bapak Erlangga Agustino Landianto selaku pemateri, kurang lebih nanti akan ada pemaparan materi dari beliau, serta nanti juga para audiens akan dipersilahkan untuk barangkali ada pertanyaan atau mungkin sharing yang bisa digunakan untuk menunjang aktivitas siang hari ini. Oleh karena itu, agar tidak semakin banyak waktu yang tersia-sia, maka saya persilahkan kepada Bapak Erlangga Agustino Landianto untuk memaparkan materinya. Dan sebelum itu, kami persilahkan nanti para peserta untuk menyiapkan barangkali ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa melalui chat atau juga nanti akan kami persilahkan untuk berdiskusi langsung, menyampaikan langsung setelah pemaparan materi dari Bapak Erlangga Agustino Landianto. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Erlangga Agustino Landianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke. Terima kasih Mas Ardi, Mbak Niken, dan juga Mas Fajar dan Mbak Yesi. Selamat siang rekan-rekan semua. Ini kehormatan besar bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan rekan-rekan semua. Sebelum saya mulai lebih lanjut, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah suara saya terdengar? Jelas. Jelas ya. Oke. Sip. Oke. Jadi tadi Mas Ardi sudah mengungkapkan tentang bahwa rasio peneliti kita itu kalah dari negara lain ya. Nah, sebelum saya mulai tentang lebih detail mengapa sih menjadi tentang hal-hal yang lebih detail tentang menjadi seorang peneliti, mungkin saya sedikit mengantar ya. Kenapa sih kok peneliti itu penting? Kenapa kok ada indikator rasio jumlah peneliti terhadap penduduk? Jadi gini ya, ketika sebuah negara itu sedang bertransisi kan, kalau kita dulu waktu pertama kali merdeka, kita itu kan mungkin banyak lebih fokus ke pertanian, ya kan, fokus ke pertanian. Terus mulai kemudian kalau teman-teman yang belajar ekonomi kan setelah itu kemudian ada industrialisasi kan, mulai kita manufaktur, kemudian sektor jasa dan sebagainya, ya kan. Nah, ketika kita bicara manufaktur itu kan ada namanya kita memproduksi, ya kan. Kalau di memproduksi di mana ada bahan baku, ada tenaga kerja, kemudian ada hasil. Nah, ketika kita ngomong produksi itu kan ada namanya produktivitas, ya kan. Ketika kita bicara produktivitas itu kan ada hal-hal yang tidak terhitung ya. Pertama mungkin skill itu kan bisa dilatih. Tapi seberapa besar daya ungkit peningkatan skill itu ada hal lain yang sesuatu yang tersembunyi, ya kan, tersembunyi istilahnya kalau dalam persamaan matematisnya anak ekonomi itu ada yang lain kan, tersembunyi di balik kapital tenaga kerja. Itu ada yang tersembunyi yang biasanya kalau anak ekonomi, saya bukan ekonomi jadi saya pakai bahasa masyarakat awam aja, yaitu kayak yang tersembunyi di balik koefisien itu apa? Salah satunya adalah inovasi, ya kan, inovasi. Kemudian ada lagi evidence base, sesuatu yang menjadi lebih efektif, lebih bagus bila didukung oleh informasi dan ada inovasi. Nah, sekarang kita kembali lagi, bagaimana kita bisa melakukan inovasi itu sendiri? Kenapa inovasi itu muncul? Mulai kan dari ide bangun tidur, oh aku kepikir gini, itu ada seperti itu inovasi, ya kan? Inovasi strategi dan sebagainya itu bisa. Tapi ada juga inovasi yang tidak bisa seperti itu. Inovasi yang harus dilakukan secara sistematis. Nah, di sinilah ada yang namanya itu penelitian itu sendiri, ya kan? Contoh handphone, ya kan? Ketika saya mahasiswa tahun 2000-an, ya kan? Handphone itu layarnya itu dipegang-pegang itu nggak ada namanya touchscreen. Cuma ada tombolnya pun nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang ada touchscreen kan, sekarang kita bisa mencet di layar. Tidak bisa semerta-merta tiba-tiba dalam waktu 15 tahun dari
handphone yang handphone yang tradisional yang agak kuno menjadi handphone yang canggih kayak sekarang. Pasti di balik itu ada pengkajian mengenai bagaimana layar sentuh itu, ya kan? Diuji secara sistematis, dites, ada percobaan, nggak cuma sekedar tiba-tiba orang bikin langsung jadi, nggak seperti itu. Konsep di mana, ya kan? Ada modal jadi. Tidak seperti itu. Untuk bisa menemukan metode yang bagus, bagaimana memproduksi yang bagus, bagaimana alat produksi baru yang diciptakan itu butuh namanya kajian, penelitian dan sebagainya. Disitulah Indonesia yang perlu invest. Ya kan? Kita nggak bisa terus-menerus menjadi negara yang memproduksi seperti itu. Karena apa? Karena sekarang di zaman yang sudah ekonominya ya, saya udah lama nggak ngomong ekonomi karena kerjaan saya agak beda. Jadi mungkin istilah saya kalau saat ini, ya kan? Kalau kita tidak mulai berinovasi, kita tidak berkontribusi, maka kita tertinggalan. Kita akan tetap jadi negara produksi, bukan negara inovasi. Sementara negara-negara yang berinovasi, mereka cukup melakukan penelitian, bikin patennya, ditaruhlah diproduksi negara-negara yang berbiaya murah. Contoh, Apple, ya kan? Bikinnya kan tidak di Amerika, tapi uangnya banyak lari ke Amerika. Padahal desainnya mereka hanya mendesain kaca yang bagus, diteliti juga yang screen-nya bagus, bentuknya bagus, software-nya seperti ini sudah. Tapi uangnya masuk ke sana, yang kerja jadi negara-negara berkembang. Mobil juga gitu. Kalau kita nggak mentransisi menjadi negara yang inovasi, yang inovatif, yang fokusnya kepada, maka kita akan terus seperti ini. Kita akan terjebak kalau nggak salah namanya itu middle income trap. Kita jadi seperti itu, jangan kita nggak terjebak, kita nggak akan bisa jadi negara maju karena pusat-pusat pengetahuan itu tetap tidak ada di kita. Jadi seperti itu. Jadi sedikit pengantar. Nah, untuk bisa mendukung atau memperkuat penelitian itu, jadi negara yang kuat secara inovatif, maka kita harus punya peneliti. Kemudian iklimnya harus mendukung penelitian. Hanya dua itu. Ketika dua itu ada, maka akan saling bersinergi. Jadi itu sedikit pengantar. Saya akan mulai ya sedikit paparan singkat. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi apa sih sebenarnya kelihatan ya? Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Oke. Nanti kalau nggak kelihatan mau dikasih tahu ya, mau diinformasikan. Oke. Peneliti, ya kan, itu adalah orang yang melakukan investigasi atau studi atau eksplorasi atau suatu hal secara sistematis. Ya, ini ada kata sistematis. Nah, sistematisnya artinya mengikuti pola-pola, metode atau protokol yang berlaku untuk, ya kan, meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan. Oke, ini kok. Ini. Atau mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu yang baru. Nah, orang ini juga bisa jadi melakukan mengerjakan sesuatu secara saintifik atau akademis untuk mendukung advancement kemajuan di bidang mereka melalui eksperimen, data analisis dan mempublikasikan. Nah, di sini ada kata publikasi. Cuma nanti itu sesuatu yang bisa diperdebatkan ya. Karena ada juga penelitian yang tidak dipublikasikan, tapi produknya dipublikasikan, itu nanti kita bisa diskusi di situ. Nah, berarti kan kata kuncinya kan ada protokol-protokol yang harus dilalui, apapun protokolnya. Metodologi yang harus diikuti. Itu penelitiannya peneliti.
dengan mungkin orang yang tidak meneliti, hanya mencari informasi biasa. Meskipun metodenya itu bisa bermacam-macam, ya kan? Nah, data analisis, eksperimen bisa tergantung. Nanti kita mungkin salah diskusi, itu kita bisa diskusi soal metodologi apa dan sebagainya. Tapi mungkin di sini kita diskusi karakteristik dulu. Kita tanya jawab, nanti kita jawab kembangan di sana. Nah, apa karakteristik penelitian? Itu pertama curiosity, rasa penasaran, itu yang paling penting. Ini terlihat simpel, tapi oke, teman-teman yang pernah skripsi pasti kan akan merasakan sulitnya mencari topik, mencari set question. Karena tidak semua orang itu bisa punya rasa penasaran yang kuat untuk cukup menjadi seorang peneliti. Hal yang terpenting adalah melihat gap, mencari tahu apa yang ingin diketahui. Ya kan? Karena tanpa rasa penasaran itu akan sulit untuk masuk ke tahap-tahap selanjutnya kan. Jadi harus ada bisa tahu apa sih mau diketahui. Itu yang penting. Itu yang membedakan peneliti dengan yang lain. Jadi keingintahuan yang besar. Ya kan? Dia mempertanyakan yang hal yang mungkin sama orang lain tidak pertanyakan. Itu hal yang penting bagi peneliti. Ketika sudah ada rasa pengetahuan, kalau sudah ada pertanyaan, enak nanti ditarik ke tahapan selanjutnya di metodologi, mulai dari goalnya apa, ditransformasi ke metodologi dan sebagainya cepat. Tapi kalau nggak tahu yang mau dicari, ya itu susah. Nah itu bedanya peneliti dengan yang lain kan. Kadang-kadang kalau kerja di kantoran, nggak perlu penasaran, pokoknya aturannya apa diikuti aja, sudah jalan. Peneliti beda. Kalau dia nggak ada ide penelitian, nggak ada yang mau dicari, susah, nggak jalan. Nah, itu bedanya. Oke. Kemudian peneliti itu punya keahlian dan pengetahuan di bidang yang dia fokuskan. Nggak ada peneliti yang tahu semuanya, nggak ada. Peneliti itu adalah orang yang mendalami sesuatu topik. Saya dokter 4 tahun untuk satu topik, itu aja masih banyak belum tahu untuk topik itu. Kadang-kadang ada ilmu yang seumur hidup pun belum tentu dia bisa menguasai. Nah, itu berarti dia itu memfokuskan ke ke satu hal. Oke. Terus kemudian punya critical thinking dan problem solving. Nah, ini memecahkan masalah. Sebenarnya itu mentransformasikan antara pertanyaan, metodologi dan sebagainya. Terus skill metodologi. Nah, ini bisa dilatih. Data analisis bisa, communication dan writing bisa. Nah, tapi itu hal-hal yang kelihatannya karakteristik peneliti seperti apa. Jadi kalau teman-teman kuliah, teman-teman akan bisa ngelihat siapa anak yang kelihatannya tipikal peneliti dan tipikal yang orang kantor, itu udah kelihatan. Ya kan? Di generasi saya dulu ada beberapa anak yang yang sejak kuliah itu pun sudah kelihatan, sudah bisa diprediksi. Jadi mereka suka mendiskusikan dan mempertanyakan banyak hal dan sebagainya, ya kan? Nah itu kelihatan, oh ini berarti ini besarnya beneran. Data membuktikan dari 4 sampel, dari 5 sampel teman satu angkatan saya, yang seperti itu 3 itu jadi peneliti, 2 atau 3, 50%. Yang lain itu memilih tidak, tapi yang 50% jadi peneliti. Ngajar di UNER sekarang. Itu teman satu angkatan saya. Dari situ kan kelihatan. Yang ya kan? Karena kalau kerja kantoran terlalu ingin tahu, curiosity bisa juga mungkin nggak cocok, ya kan? Karena kalau di kantoran itu kan ikut SOP, ya kan? Duduk, datang ikut aturan, datang jam segini disuruh bos jalan, kalau nggak disuruh kan kayak gitu kan? Banyak kan yang kantoran seperti itu, kecuali udah level-level tertentu yang sudah mulai bereksplorasi. Tapi kalau level staff itu lebih terbatas. Jadi kalau teman-teman punya yang jiwa yang jiwa rasa ingin tahu yang besar dan sebagainya, mungkin itu cocok jadi peneliti. Jadi seperti itu ya. Oke.
Sekarang apa tantangan bagi peneliti? Nah, kita bicara rasional di Indonesia ya. Untuk saat ini peneliti itu tantangannya banyak. Misal limited funding, ya kan? Untuk universitas-universitas besar, ya kan? Itu mungkin cukup banyak lah. Ada dana-dana penelitian itu ada insentif. Tapi untuk universitas yang kecil atau lembaga penelitian kecil, mungkin ada. Kalau untuk ekonomi mungkin nggak ya. Untuk software harus beli. Kalau ekonomi mungkin masih mending ya, paling hanya software statistik. Tapi kalau yang sudah IPA, sains, alat-alat lab dan sebagainya, belum tentu ada yang canggih-canggih. Kalau penelitian yang apa ya, yang modern, yang bisa berinovasi dan sebagainya, kadang-kadang alatnya juga harus yang paling canggih. Nah, belum tentu kita bisa produksi juga. Ekosistemnya sudah mendukung belum? Nah, itu tantangan. Terus infrastruktur pengumpulan data dan data manajemen. Ya, untuk ilmu sosial cukup lumayan lah. BPS datanya lumayan bagus. Terus ada beberapa yang kayak ya, Indonesian Family Survey, Demographic Survey juga lumayan bagus. Cuma yang lainnya, nah ini bisa kita diskusi banyak nanti di tingkat opportunity. Tapi sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan. Tapi itu nanti. Time constraint. Penelitian itu bukan bikin instan. Ya. Penelitian itu yang mau, kalau penelitian bagus itu berkesinambungan. Karena semakin mendalam itu makin bagus. Nah, cuman kadang-kadang kan kita bikinnya hari ini penelitian ini 2 bulan, nanti ganti topik yang lain di bawah bulan. Nah, kayak gitu kalau mau penelitian bagus. Berkesinambungan. Peneliti ini sudah ketemu, temuannya dilanjutkan lagi. Apa yang kurang gapnya dilanjutkan, berkesinambungan. Masalahnya terkait dengan funding itu, kadang-kadang ada funding untuk proyek apa, uangnya sedikit, nanti funding proyek B, uangnya sedikit, akhirnya penelitian nggak bisa berkesinambungan. Ada contoh bagus, ya kan, di kampus Maidol, Thailand. Datanya dibuat open, bisa kelihatan gitu loh. Karena penelitian langka di satu wilayah kecil, surveinya panel, terus hasilnya publik di jurnal-jurnal kelas dunia. Karena berkesinambungan, dia di 20 tahun yang lalu gimana, terus diikuti lagi orangnya sampai orang yang anak mulai kecil sampai besar dan sebagainya diikuti. Jadi sampai seperti itu mendalamnya. Satu di dalamnya diikuti. Jadi puluhan publikasi, ratusan mungkin. Dari satu dataset. IFLS itu contoh bagus di Indonesia. Ada berapa banyak publikasi pakai IFLS. Tapi berapa banyak juga yang kita memanage seperti itu. Di luar BPS ya, BPS bagus. Tapi di luar BPS, penelitian di luar swasta. Jangankan gitu di kampus. Ada satu lembaga, mungkin kalau ada satu lembaga penelitian habis survei, belum tentu datanya itu 1 tahun masih disimpan. Nanti ngumpulin data lain, kok survei lagi. Data manajemen yang kurang. Nah, tantangan lain bagi peneliti harus dipublish. Mas, ini terkait dengan yang resources tadi. Ketika penelitiannya nggak berkesinambungan, berarti nggak bisa mendalam. Ketika dananya kurang, akhirnya untuk publish juga berat.
Diseminasi untuk masuk conference yang bagus juga berat. Belum lagi etika konsiderasi yang prosedur birokrasi. Untuk melakukan penelitian di lapangan sekarang, gila itu bukan lembaga kampus. Coba berapa sulit. Harus ke misalkan mau pengambilan lapangan di beberapa kabupaten, di 2 provinsi, harus berapa layer izinnya? Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten. Berapa biaya untuk perizinan aja? Berapa waktu yang dibutuhkan? Belum lagi kadang-kadang aturannya belum jelas izinnya ke siapa? Ke BRIN atau apa namanya yang Bakesbang atau Kemendagri? Kalau perlindungan sosial, yang mana? Atau ke Bapeda? Belum lagi di kabupaten itu dinasnya beda-beda. Belum lagi ethical clearance. Standarnya apa yang secara nasional yang dipakai? Kampus-kampus besar punya ethical clearance, tapi seperti apa yang harusnya dipakai? Regulasinya seperti apa? Udah jelas belum? Ketika semua itu bermasalah, akan jadi masalah juga untuk kesempatan untuk kolaborasi riset. Mungkin dengan lembaga penelitian di luar dan yang lain dan sebagainya. Nah, rekognisi. Ya, kalau untuk rekognisi sekarang sudah cukup bagus, ada internet ya. Jadi peneliti dapat kesempatannya. Tetap harus bekerja keras karena sistemnya belum bagus untuk menjembatani itu, tapi ada kesempatan lebih besar. Tapi karir progresinya seperti apa? Untuk peneliti yang di luar dosen. Nah, tantangan lain untuk peneliti kita harus tetap update dengan pengetahuan yang terbaru, ilmu terbaru. Tapi ada tapinya. Update itu berarti harus baca buku yang paling baru, baca jurnal. Tantangannya pertama waktu. Masih ada waktu enggak? Dulu kalau misalkan lagi di PhD, setiap hari bisa ada waktu untuk baca. Memang waktunya untuk enggak, harus beli buku sendiri. Berapa buku kalau ya? Ya kan? Tantangan juga. Nah, berbagai macam tantangan itu bisa meningkatkan risiko untuk brain. Penelitian bagus-bagus kalau dapat kesempatan di luar Indonesia dan sebagainya, mungkin ya itu cari kesempatan di luar. Nah, ini tantangannya. Tapi jangan putus asa dulu. Meskipun banyak tantangan, tetap ada peluang. Jadi intinya adalah peneliti harus aktif dulu. Karena apa? Kesempatan funding itu selalu ada. Tapi nggak banyak. Tapi bagaimana mengoptimalkan itu? Bisa dari pemerintah, dari kementerian, dan sebagainya. Dari private, ada sekjen. Kalau kampus-kampus negeri mungkin banyak ya. Terus, tapi dari Dikti sekarang nggak banyak juga. Kesempatan untuk pelatihan professional development, collaborative project. Terus ada banyak sekarang lembaga-lembaga riset yang non pemerintah yang buka kesempatan. Bisa ikut conference. Jadi peneliti kan kalau papernya bagus, bisa nanti ke luar negeri untuk publish diseminasi, ya kan?
Banyak lembaga-lembaga yang publikasinya juga banyak bagus-bagus, dibimbing secara profesional. Nah, ada juga yang masih belum sekarang, belum kuat, tapi peluang, yaitu adalah kolaborasi dengan industri, dengan swasta. Target peneliti itu sekarang jangan hanya publikasi, tapi bagaimana hasil penelitian itu kepake. Itu yang penting. Publikasi iya, itu keilmuan. Kedua kepake, industri kolaborasi. Kolaborasi dengan industri. Industri bisa swasta, bisa macam-macam, tapi bagaimana penelitian itu bisa kepake. Jangan sampai penelitian itu hanya menjadi ya kan, dokumen yang berdebu di perpustakaan atau file PDF yang terlupakan di komputer. Harus kepake. Itu yang gimana menerkaitkan antara kebutuhan industri dengan sih. Kalau penelitian itu dipakai, contoh penelitian, ya kan, kajian yang menurut saya sangat luar biasa adalah mie instan. Untuk bisa menciptakan rasa mie instan itu penelitian loh. Dikaji masak mana yang rasanya paling enak, itu kan dipakai. Nah, tapi yang meneliti ya ini kabupaten ini rasa ini berarti kan ada peluang sebenarnya bahwa penelitian itu kepakai gitu loh. Asal bagaimana menterkaitkan antara kebutuhan industri, kebutuhan swasta dengan peneliti itu sendiri. Ya kan? Gitu loh. Ya, jadi banyak, jadi gini ya, beberapa lembaga itu merasa kesulitan untuk mendapatkan kandidat yang pas. Tapi banyak yang peneliti yang kesulitan dapat pekerjaan. Berarti kan ada nggak nyambung sih. Nah, itu harus dicari nggak nyambungnya di mana. Ya kan? Mentoring itu peluang juga. Kerjasama internasional peneliti peluang kalau peneliti bagus, terkenal, punya nama. Nah, intinya apa? Harus aktif. Kelemahan di Indonesia itu sistemnya belum established. Tapi ketika sistemnya masih belum terlalu kuat, itu justru ada peluang. Ada peluang gitu loh. Ada peluang untuk menjadi apa ya, peneliti yang reputable. Itu ada peluang besar. Manfaatkan teknologi yang ada, YouTube, internet, ya kan. Salah satu kelemahan peneliti juga itu adalah membahasakan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Penelitian hanya berbicara pada dirinya sendiri sesama peneliti. Sementara pengguna hasil penelitian itu masyarakat umum. Para manajer, pengambil kebijakan. Ini opportunity. Ya kan? Gitu loh. Opportunity. Bagaimana ada jembatan itu seperti itu. Oke. Nah, apa benefit menjadi seorang peneliti? Ya, advanced knowledge, apa ya, pengetahuan jadi menjadi luas. Selain itu adalah peneliti rata-rata, ya kan, meskipun sudah senior, masih belum pikun, otaknya kepake terus. Selain dari pengetahuan, lebih pintar, otak kepake terus, jadi lebih awet muda. Paling nggak dari pemikiran. Ya kan? Ya kan? Terus ada kepuasan diri kan, misalkan bisa publish, bisa menulis, terus personal development, professional development, itu benefit kan, kolaborasi internasional itu benefit. Terus ada rekognisi, dikenal, terutama dosen kali ya, atau peneliti yang karir mungkin ya. Jadi gini, permasalahan di penelitian kita adalah untungnya meskipun karir track atau advancement di penelitian sulit, tapi setidaknya peneliti itu bisa berbelok ke
untuk karir non peneliti, birokrat kan banyak dari peneliti basisnya. Dosen, peneliti jadi pejabat, jadi birokrat dan sebagainya. Itu ada kan banyak. Jadi itu benefit juga jadi peneliti karena dikenal orang tahu orang ini pemikirannya tajam, wah jadi pejabat. Padahal kadang-kadang kesalahan juga di Indonesia. Kadang-kadang ahli satu dianggap pintar semuanya, padahal nggak kayak gitu kan meneliti. Nah itu kelemahan kita juga, ya kan? Ahli pertanian dianggap pintar ekonomi, nah, kan kayak gitu. Kalau ya kan, belum tentu juga, ya. Tapi setidaknya kan dapat rekognisi ya, meskipun kadang nggak pas penempatannya. Tapi kan peneliti itu punya peluang. Nah terus bisa akses fasilitas riset, fasilitas penelitian, terus bisa mendalami berbagai topik. Ada peluang funding juga. Ada banyak benefit jadi peneliti. Tapi, ya kan, di sini saya tidak ngomong kaya ya. Saya tidak ngomong peneliti akan bisa kaya. Karena peneliti tidak bisa menjamin memberikan kekayaan. Kecuali kalau peneliti sekaligus pengusaha, meneliti di hobi itu lagi ya. Tapi kalau peneliti tidak bisa memberikan kekayaan. Jadi, kenapa saya tidak menulis tentang kesejahteraan dan sebagainya, itu enggak. Tapi kalau puas ya kan? Kalau puas, tenang, ya kan? Ya. Nah, sekarang, oke, bagaimana menjadi peneliti yang profesional? Nah, ini mungkin untuk anak SMA, kan? Untuk yang pertama itu. Atau mungkin anak yang baru lulus juga bisa. Jadi apa sih kepinginnya penelitian bidang apa? Mau jadi peneliti ekonomi, atau peneliti sosial, atau peneliti apa? Mungkin anak S1 masih bisa ya. Masih bisa berubah sampai lulus PhD pun bisa. Jadi mau dalami bidang apa masih bisa. Nah, setelah itu peneliti itu butuh sertifikat. Sertifikatnya apa? Ijazah. Iya kan? Memang ada mungkin orang yang peneliti learning by doing, tapi karena itu ada namanya metode yang sistematis dan sebagainya. Kadang-kadang paling gampang tuh proofnya pakai ijazah. Kalau belum, terutama peneliti yang belum kenal ya. Jadi harus punya ijazah dulu lah. Kalau bisa setinggi mungkin ijazahnya. Terus punya skill riset. Banyak orang yang non peneliti juga pemikirannya sistematis, tapi mereka tidak jadi peneliti karena mereka juga tidak pakai skill riset. Jadi peneliti punya skill set sendiri. Itu minimal. Harus tahu mau pengen mendalami apa, ijazahnya relevan, kalau bisa sekolahnya tinggi dan punya skill untuk meneliti. Nah, selanjutnya kalau itu sudah perlu mulai terlibat di penelitian. Kalau kepingin semakin banyak pengalaman penelitian akan semakin kompetitif. Kalau sudah publish dan mempresentasikan penelitian akan semakin kompetitif untuk menjadi peneliti profesional. Terus jaringan itu penting. Funding ini bisa untuk macam-macam ya, penelitian pribadi atau untuk conference dan sebagainya. Terus harus terus update dengan hal-hal yang terbaru. Terus harus tetap belajar karena ilmu itu terus berkembang. Jadi seperti itu peneliti itu. Nah, sekarang karirnya apa kalau di peneliti? Bisa macam-macam. Di pemerintah, bisa. Di akademia bisa. Akademi itu dosen. Di swasta bisa. Di LSM bisa. Lembaga penelitian bisa. Lembaga konsultan ada juga. Lembaga internasional kayak UN, World Bank Dunia ada. Di startup itu ada. Di media itu ada. Bikin penelitian sendiri ada. Atau peneliti independen. Nah, bagi apa? Nah, ini peneliti, orang yang pekerjaannya peneliti itu belum tentu titel kerjanya itu peneliti. Belum tentu dia itu titelnya researcher. Itu yang penting. Bisa research analis, bisa data analisis, data scientist, monitor evaluation, research manager, mungkin ada planning officer, ekonomis, dan sebagainya. Ada banyak titelnya. Jadi titelnya itu belum tentu peneliti, belum tentu. Bisa analis, bisa. Ekonomis bisa, research manager, data scientist, monitor evaluation, evaluator,
send, approach, apa, service, macam-macam. Jadi jangan dilihat titelnya aja, lihat job desk, job description. Jangan lihat skill yang dibutuhkan. Gitu. Kadang-kadang banyak anak yang kepingin jadi peneliti udah langsung apa namanya kacut dulu karena ngelihat nggak ada lowongan peneliti. Coba di search ya, kalau cuma nge-google lowongan peneliti ya susah. Coba dilihat lowongan yang spesifik dalamnya seperti apa. Nah itu sebenarnya ada banyak. Namanya aja nggak selalu peneliti. Jadi seperti itu. Namanya itu belum tentu peneliti. Itu banyak. Nah, tapi tetap aja kan pekerjaan yang bikin kaya jadi CEO. Peneliti nggak, bukan CEO. Jadi jangan berharap kaya jadi peneliti. Kecil jadi peneliti terus naik jadi CEO itu lain lagi. Ya kan? Itu beda. Jadi ada banyak sebenarnya pekerjaan yang penelitian. Jurnalis itu juga penelitian. Kalau kayak jurnalis ekonomi, jurnalis sosial itu kan peneliti juga basisnya. Startup kayak yang ojol-ojol itu, perusahaan ojol itu untuk bisa ngitung apa namanya itu pakai data engineer itu untuk ngitung apa namanya harga di sini jam segini macet enggak itu pakai bikin apa itu udah peneliti pakai kecerdasan buatan dan sebagainya peneliti. User interface itu pakai penelitian. Banyak peneliti itu kerjaannya. Jadi ada banyak bisa yang dilakukan oleh peneliti. Nah, tergantung mau meneliti apa. Ada banyak yang bisa kita teliti. Ya kan? Nah, sekarang tadi saya karena baru ingat data. Jadi kan tadi kan kita bicara soal data kan, permasalahan data di penelitian. Ini ada satu yang menurut saya itu PR ya bagi kita semua, terutama di kampus. Misalkan ada satu lembaga penelitian di satu fakultas di bawah satu jurusan melakukan penelitian. Penelitian ini selesai, survei, misalkan 2000 responden. Satu datanya kemana? Kadang-kadang nggak, hanya disimpan udah nggak dipakai lagi. Terus nanti fakultas lain penelitian, datanya disimpan nggak dipakai lagi. Nah, data itu kalau disinkronkan, dipadukan dan sebagainya jadi peluang, jadi penelitian berkesinambungan. Nah, itu PR bagi kampus, lembaga penelitian kita semua. Ya kan? Pertanyaannya bisa disinkronkan juga. Jadi penelitian bisa berkesinambungan. Jadi bisa banyak penelitian yang digali. Terus setelah itu, berapa banyak yang penelitian untuk yang proyek-proyek itu bisa jadi publikasi. Proyek publikasi. Padahal analisanya itu bisa diolah ulang datanya untuk jadi publikasi. Publikasi bisa diolah ulang jadi advokasi material, komunikasi material. Hanya masalah pengolahan packaging. Itu yang banyak yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Oke, jadi itu sedikit pengantar dari saya soal penelitian ya. Apa sih peneliti itu? Peluangnya seperti apa? Nah, sekarang saya mau waktu kemarin saya dapat informasi tentang beberapa pertanyaan yang disampaikan saat apa ya aplikasi ini. Nah, ini ada pertanyaan. Ini terkait dengan paparan saya sebelumnya ya. Apa sih peluang karir menjadi researcher pasca S1? Ada, tapi jangan stop di situ. Karena apa? Kalau masih S1, kalau nggak jadi asisten peneliti, ya kan? Mungkin juga bisa memilih lembaga kecil ya. Tapi atau kalau lembaga besar paling jadi surveyor atau asisten peneliti. Nah, nggak ada masalah. Tapi kalau S1 tanpa pengalaman yang cukup banyak, kredibilitasnya masih kurang. Antara pengalaman ditambah, sekolah lagi atau kombinasi. Bisa untuk sementara, sambil nunggu sekolah lagi bisa. Tapi kalau untuk jangka panjang, ya jangan S1. Gitu loh. Minimal S2. Paling enggak berapa tahun jadi peneliti S1, terus sekolah lagi. Cara beasiswa atau gimana. Tuh ya. Apa prospek jangka panjang sebagai peneliti? Hanya cuman masalahnya kalau
peneliti di Indonesia karena sistemnya kurang ya. Kalau dosen kan ada golongan-golongan, ada tapi kalau yang non dosen itu tidak sematang dosen. Jadi ya apa ya? Kalau peneliti aja itu agak sulit ya. Cuma biasanya peneliti itu kalau sudah agak lama dia dikenal media, dikenal apa, dia punya karir-karir yang lain. Jadi penasehat, staf ahli, konsultan kayak gitu. Kalau yang sudah punya nama, punya kapasitas. Tapi kalau sebagai peneliti aja agak sulit kalau di Indonesia. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bisa mengembangkan lembaga penelitian profesional itu bisa. Yang bisa tetap berkarir sampai peneliti sampai senior. Jadi peneliti murni ya. Rata-rata kalau di Indonesia peneliti nanti sudah punya nama dan sebagainya, dia juga jadi staf ahli, jadi konsultan dari kerjaan lain seperti apa. Itu berkembangnya ke situ. Dapatkah jurusan ekonomi bangunan jadi secara bisa dijawab ya, Mas Fajar, itu ekonomi bangunan. Nah, pertanyaan lain, cara mendapatkan ide topik penelitian. Ya, ini ide topik penelitian itu kembali ke curiosity itu tadi, ya kan? Nah, kalau secara teori adalah kita mencari gap kan. Apa yang belum terjawab. Nah, 3 levelnya apa yang belum terjawab itu. Levelnya yang sesuatu yang besar atau sesuatu yang kecil. Jadi apa yang belum terjawab? Misalkan gini. Apa ya? Apa yang belum terjawab itu misalkan apa ya? Oke. Contohnya misalkan apakah Indonesia akan lebih maju bila tidak ada COVID 10 tahun ke depan. Nah, itu jangan ya, itu kan forecast ya. Oke nih, seberapa besar dampak COVID, ini contoh ya, seberapa besar dampak COVID, ya kan? Dampak COVID terhadap apa namanya? Ini sudah kejawab kali ya, terhadap misalkan prestasi siswa. Ini sudah kejawab. Pokoknya apapun itu, cari yang belum kejawab. Gimana tahu yang belum jawab? Baca penelitian sebelumnya. Gimana taunya? Cara gampangnya, ya kan? Cari penelitian yang baru-baru, ya kan? Ini tips. Sebenarnya di kampus kadang nggak ngomong gitu ya. Di kampus kan ngomongnya tinggi-tinggi ya, ngomong tinggi-tinggi gap di teori dan sebagainya. Penelitian baru, dilihat paling baru-baru di topik yang kamu tertarik, teman-teman tertarik, dilihat yang penelitian paling baru itu di kesimpulannya apa? Di kesimpulan terus limitation-nya. Kalau dia bilang penelitian ini nggak bisa mengcover ini, penelitian ini nggak bisa mengcover ini. Yang lainnya kalau bilangnya mirip-mirip, berarti itu belum dijawab. Karena penelitian paling baru pun nggak bisa mencakup itu, gitu loh. Kalau penelitian paling baru pun nggak bisa mencakup hal yang dibahas itu ditulis di limitation, berarti itu yang nggak dijawab. Nah, sekarang setelah ketemu beberapa hal yang masih limitation yang belum terjawab dari penelitian terbaru, dicari lagi dari semua itu mana yang Anda bisa jawab. Karena belum tentu yang orang lain nggak bisa jawab, Anda juga bisa jawab. Tapi Anda bisa jawab, belum tentu. Cari yang Anda bisa jawab. Kalau orang dia nggak bisa jawab, tapi Anda nggak bisa jawab, ya cari yang lain. Cari-cari paling gampang, cari jawab itu. Lihat kesimpulannya paper-paper yang terbaru. Di belakangnya kalau dia belum bisa jawab, itu berarti belum terjawab. Tapi harus yang kredibel ya. Gitu. Atau kedua, untuk level skripsi, ini skripsi agak beda ya. Kalau level skripsi, kalau wilayah ini belum ada, topik ini belum ada di wilayah ini sudah oke itu level skripsi. Cuma itu tergantung dari pembimbing ya. Cuma kalau yang benar-benar ide topik penelitian itu adalah cari yang belum bisa dijawab oleh penelitian lain. Itu. Kalau yang penelitian yang beneran. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang penelitian yang untuk kebijakan, cari prioritas dari kebijakan itu. Misalkan nih, sekarang Indonesia mulai mendalami blue ekonomi. Ya udah, cari aja berapa banyak penelitian soal blue ekonomi di Indonesia. Kalau masih sedikit, ya nulis soal blue ekonomi.
Kan di RPJM kan ada di rancangan RPJP, rancangan RPJM kan ada yang prioritas nasional kan. Itu aja dilihat. Oh, prioritasnya ini sudah banyak yang belum. Kalau belum, dalam situ cari pertanyaan-pertanyaan itu digali. Dari yang belum bisa dijawab penelitian lain atau prioritas nasional atau prioritas daerah, ya kan? Atau hal-hal yang masih belum terpecahkan, misalkan gini loh, permasalahan yang berulang-ulang dan belum terpecahkan. Contoh gini, sekarang sudah ada program penanggulangan kemiskinan bermacam-macam, ya kan? Iya, iya toh. Terus baik di tingkat nasional, di daerah ada macam-macam. Orang sudah makin pintar pendidikan, tapi ada satu wilayah yang tetap orangnya miskin terus, nggak turun-turun. Nah, itu jadi penelitian. Kenapa kemiskinan di wilayah tidak turun? Simpel kan? Padahal sudah ada, harusnya kan ada program penanggulangan kemiskinan, harusnya ada pendidikan sudah makin bagus dan sebagainya. Tapi kenapa kemiskinan tetap tinggi? Bisa jadi karena programnya nggak efektif, atau cara ngukur kemiskinannya nggak pas, atau nggak sesuai, bukan nggak pas ya. Contoh, ada wilayah pegunungan di Papua. Nah, masyarakatnya itu ngambil dari kadang-kadang untuk sehari-hari itu mereka menanam sendiri, ngambil dari hutan dan sebagainya. Ya kan? Ngambil ada di wilayah pegunungan atau nanam ubi, ngambil itu kan dan sebagainya. Nah, Pak, kemiskinan di Indonesia itu diukur berdasarkan pendekatan pengeluaran dalam nilai mata uang ya, pengeluaran rupiah dalam bentuk rupiah. Nah, kalau mereka nggak belanja, nggak ngeluarin duit, itu kan agak sulit. Miskin atau nggak miskin? Miskin kan, pengeluarannya sedikit. Ya, miskin nggak, tetap miskin turun-turun. Padahal kalau dilihat lagi, ternyata babinya itu makin banyak, makin banyak, makin banyak. Satu keluarga itu ada babinya 20, 15, 30. Satu ekor babi itu 15 juta, 20 juta. Satu rumah tangga itu babinya sampai 20, berapa ratus juta. Tapi karena mereka itu ambil di kebun, menggali-gali, makannya dari situ, jadi terhitung miskin terus, nggak turun-turun. Padahal babinya makin banyak. Ya kan? Nah, itu kan salah satu contoh banyak. Jadi kadang-kadang itu bisa digali juga gitu. Nah, website atau aplikasi untuk penelitian, wah itu macam-macam. Tips publikasi jurnal internasional, semakin bagus topiknya, semakin bagus metodologinya, makin besar kontribusinya, maka makin besar peluangnya publik jurnal internasional. Oke, itu sementara dari saya. Saya serahkan ke Mas Ardi sebagai moderator. Saya nggak tahu ini berapa lama tadi saya presentasi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erlang sudah menyampaikan paparan-paparannya. Disiplin sekali ya, jadi waktunya bisa maksimal untuk pemaparan materi dari beliau, dan beberapa materi yang saya highlight itu, jadi kita memang sebagai manusia, dan ini spesifik sebagai peneliti, itu memang dituntut untuk melahirkan inovasi-inovasi yang harapannya nanti bisa memberikan kemudahan dalam kehidupan. Jadi contohnya tadi beberapa teknologi itu sudah menunjang kita untuk komunikasi, untuk beberapa macam jenis-jenis kemudahan. Kemudian juga tadi yang salah satu kata kunci yang menarik itu adalah untuk melahirkan inovasi itu kita harus pandai mengelola rasa penasaran. Jadi penasaran tadi dikelola sedemikian rupa melalui beberapa tahapan-tahapan sehingga itu menjadi sebuah ide atau produk yang inovatif. Serta tadi juga dipaparkan beberapa tantangan mulai dari pendanaan, infrastruktur, data, sinambungan, prosedur, birokrasi, kemudian update, dan serta yang menarik ini juga bahkan bisa menyentuh dari aspek kehidupan, bagaimana tadi gangguan keseimbangan hidup itu juga jadi salah satu tantangan bagi peneliti. Karena memang dalam prosesnya peneliti itu sekali fokus, itu bisa lupa beberapa hal yang lain itu.
contoh kadang lupa makan dan sebagainya. Makanya kadang peneliti itu begitu fokus pada suatu pekerjaan itu bisa bisa mengabaikan beberapa hal yang lain saking fokusnya. Jadi kadang waktunya eman-eman gitu untuk hal lain karena kadang itu ide itu nggak bisa datang serta-merta, ada proses, kemudian kalau nggak tuntas ini nanti akan jadi makin penasaran gitu. Serta tadi yang menarik adalah bagaimana sebuah produk penelitian itu bisa aplikasi, khususnya sekarang bisa menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat. Tadi juga disampaikan bagaimana contoh beberapa startup itu menghasilkan sebuah produk itu pastinya juga dari data. Sekarang ada big data yang menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk suatu perusahaan itu melakukan produk. Dan itu juga diterapkan di beberapa macam marketplace, contohnya itu ketika kita search di Google gitu. Contohnya misalkan sabun mandi yang cocok untuk kulit ini. Itu bahkan sekarang AdSense untuk sabun jenis itu sudah langsung keluar. Jadi itu yang inovasi-inovasi itu yang pada akhirnya mendekatkan antara kebutuhan dengan ketersediaan pasar kalau kita bicara secara ekonomi. Baik, itu beberapa ringkasan yang dapat saya petik dari beberapa paparan. Barangkali dari peserta webinar pada jam ini ada yang perlu disampaikan atau mungkin didiskusikan dengan Pak Erlangga. Kami persilahkan bisa melalui chat atau mungkin menghidupkan kameranya. Nanti akan fitur mute-nya bisa dimatikan langsung saja. Mungkin untuk sesi pertama ini kita ada waktu sekitar maksimal 20 menit untuk seluruh sesi diskusi ini. Bisa langsung disampaikan. Untuk yang sesi pertama ini kita coba untuk 3 penanya pertama. Monggo, barangkali ada yang ingin bertanya, bisa dinyalakan kameranya serta menghidupkan mic-nya. Monggo. Ada yang mau bertanya? Ya. Atau sambil menunggu, saya juga mau bertanya, Pak Erlang, sambil menunggu peserta-peserta yang lain. Ini kadang itu peneliti itu kan juga kadang dipengaruhi mood ya, karena bagaimanapun kita ini adalah manusia. Nah, barangkali Pak Erlangga ada tips juga sebagai peneliti untuk menjaga mood. Karena mood nanti juga kadang berpengaruh ke hasil dan proses gitu. Barangkali itu Pak Erlangga untuk sambil menunggu pertanyaan dari Mas Adi. Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Terus terang penelitian paling membosankan itu adalah penelitian saat PhD. Karena ketika PhD itu kan meneliti hal yang sama selama bertahun-tahun kan. Jadi jaga moodnya tuh ya apa ya? Kalau saya dulu tuh ganti tempat. Kan kalau PhD itu kan kita dapat kantor ya. Kadang di kantor kayak di ruangan di kampus, kadang-kadang di perpus, kadang di rumah, kadang di taman, kadang di mana. Jadi apa ya? Biar ide itu selalu keluar karena kan sesuatu yang monoton itu kan kayaknya agak sulit ya. Jadi itu, ya kan. Terus ya ada power of kepepet juga sih. Cuma ada orang yang kalau kepepet moodnya muncul itu juga ada. Tapi kalau saya karena saya kepepet, saya tidak sekuat itu kalau kepepet. Jadi apa namanya? Ya itu yang saya lakukan dulu. Mungkin ada yang teman-teman yang lain juga tipsnya mungkin akan beda-beda strateginya. Tapi yang pasti adalah menjaga mood itu tergantung tipe penelitian. Ada penelitian jangka pendek yang 2 bulan, 3 bulan itu nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau penelitian jangka panjang itu harus dijaga stamina, semangat. Ya, yang setahun-setahun itu. Kadang-kadang kan paling susah menjaga mood dan semangat. Saya gabung ya mood dan semangat ya. Ketika kita harus revisi berkali-kali, kayak skripsi. Itu kalau udah revisi dari 3 kali lah, 4 kali, 5 kali. Itu sudah, kalau nggak dijaga, itu bisa jadi males. Jadi kayak gitu sih. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Erlang. Jadi itu memang kadang suatu yang mungkin sepele, tapi ternyata juga dampaknya juga besar mood itu. Karena bagaimanapun kita mengelola pikiran itu juga harus diseimbangkan dengan hal yang lain.
Baik, kepada peserta yang lain, barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan untuk disampaikan. Mumpung ini kita ada kesempatan yang mahal ya, bisa diskusi sharing dengan Bapak Erlangga. Silakan. Dari peserta sekarang yang peneliti ada banyak nggak ya? Apa rata-rata profilnya gimana? Ya, Mbak Niken, Mbak Yati mungkin bisa membantu jawab. Sepertinya belum ada yang mengisi sebagai peneliti, Pak. Adanya mahasiswa dan umum seperti Oh, itu. mahasiswa ya. Penuh. Jadi juga di paparannya Pak Erlangga ada satu kesimpulan menarik, Pak. Kita peneliti itu satu badan tapi banyak baju gitu, Pak. Ada yang jadi analis, ada yang bisa jadi konsultan dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti yang bisa jadi prospek bagi adik-adik, terutama yang masih kuliah, yang masih meraba-raba ke masa depannya. Ini ada peluang juga riset, walaupun mungkin nanti tidak akan menjadi peneliti, tapi setidaknya karakter peneliti ini yang kita butuhkan. Gitu. Nah, saran tambahan ya, terutama bagi yang mencari itu yang jadi peneliti, saat jadi mahasiswa itu mulai melihat job vacancy. Dari situ dilihat requirement-nya apa, skill apa yang dibutuhkan di posisi-posisi itu. Jadi kalau masih mahasiswa kan masih ada waktu untuk mempersiapkan ya. Soalnya kalau sudah lulus baru ngelihat vacancy itu nanti sudah kepepet antara antara apa ya tuntutan hidup dengan cita-cita gitu loh. Jadi mulai lihat job vacancy, kebutuhannya apa, skillnya, nah itu disiapkan mulai sekarang. Gitu. Ya, betul. Jadi sebelum jalan lebih baik persiapan dulu, Pak ya. Tahu setidaknya apa yang perlu dibutuhkan, apa yang perlu dipersiapkan. Ya, Barangkali ada juga cerita, Pak. Sekarang sambil menunggu pertanyaan dari peserta, Bapak Erlangga bisa mencapai titik ini tuh dulu prosesnya seperti apa? Itu mungkin juga sharing yang kita butuhkan itu, Pak. Untuk paling nggak kita tahu track yang dulu Bapak lalu itu seperti apa, sehingga bisa mencapai titik yang sekarang. Oke. Jadi sebenarnya setengah kecelakaan ya. Jadi memang saya itu ingin jadi peneliti. Tapi kuliah satu kan. Ya jadi ekonom sih, bukan peneliti ya. Itu jadi ekonom. Jadi lulus S1 ingin jadi ekonom. Terus ikut-ikut lomba. Ya pernah menang beberapa kali. Cuma ya nggak cuma saya yang ikut lomba. Eh, IP juga biasa-biasa aja. Inggris dulu kacau pas-pasan. Nah, cuman saat lulus, ya kan, saat lulus itu saya ya namanya zaman dulu kan masih belum itu ya, kakak kelas juga nggak ada ya kayak ngarah-ngarahkan dan sebagainya. Sekarang kayak waktu itu yang jadi peneliti. Jadi eh dulu tuh apply kemana aja, apply di swasta, terus waktu itu apply di apa gitu kan, dites dikejar macam-macam. Terus waktu itu ada salah satu proyeknya Bank Dunia di Surabaya. Saya ngelihat di koran, apa di mana itu nggak ada lowongan, saya datangin aja, saya taruh CV. Nah itu yang keterima pertama. Waktu itu jadi monitoring level assistant. Itu mirip-mirip peneliti. Jadi melihat progres pencapaian sebuah proyek itu seperti apa. Kerja dari sana lagi kan kalau penelitian banyak waktu itu kontrak ya. Kerja dari situ saya apply lagi di Aceh dapat. Ya kerjanya sama juga. 3 kali kerjanya sama juga. Ya udah masuk di sana. Jadi eh, mungkin ada kaitan sama saya dulu suka nulis waktu mahasiswa, kemudian suka ikut lomba, ya kan? Dengan kebetulan skillnya pas gitu loh. Kebetulan skillnya pas. Itu kan kecelakaan ya, kecelakaan karena dulu kan nggak ada yang kakak kelas yang di bidang itu kan masih jarang ya. Jadi skillnya pas, kemudian itu. Nah kalau sekarang kan dengan sudah ada internet, lowongan-lowongan itu online, itu mulai dipersiapkan sejak awal. Apa skill-skill yang dibutuhkan, kemudian apa yang disiapkan. Dan bahasa itu penting. Saya dulu bahasa itu kurang sekali. Jadi saya butuh bertahun-tahun untuk bisa meningkatkan bahasa Inggris. Jadi kalau
bahasa Inggris sudah disiapkan sejak waktu mahasiswa, nah itu akan lebih bagus lagi. Lebih gampang karena sekarang beasiswa itu banyak. Beasiswa itu banyak. Eh, saya dulu sempat gagal beberapa kampus bagus ya, waktu pertama waktu baru lulus S1 ya, itu karena bahasa. Ya kan dulu hampir keterima di Harvard bahasa juga. Ya udah akhirnya ya masuk ke Thailand karena Inggrisnya yang cukup ke Thailand, baru pelan-pelan ke Inggris dan sebagainya. Tapi kalau bahasa Inggris saya bagus, mungkin saya lulus S1 langsung masuk Harvard. Kan kayak gitu. Itu bahasa. Jadi masalahnya kan dulu kan ya nggak bisa les, nggak bisa anu, dan juga nggak tahu kan, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi kalau sekarang masih belum anu nggak ada kesempatan ya belajar, gunakanlah sebaik-baik. Jadi seperti itu. Ya, baik, terima kasih, Pak Erlangga. Jadi musibah yang menjadi anugerah, Pak ya. Jadi bahasanya soalnya nggak sengaja gitu, Pak. Nggak sengaja jadi peneliti. Apalagi yang sengaja gitu. Mungkin teman-teman bisa memetik hikmah itu. Jadi setidaknya pengakuannya Pak Erlangga ini kan nggak sengaja dari peneliti. Dia nggak sengaja, jadi hasilnya juga sudah luar biasa. Apalagi yang ketika ini di-grade dengan fokus, dengan maksimal, jadi harapannya juga nanti akan banyak yang peneliti-peneliti yang bisa mencapai titik yang Pak Erlangga atau bahkan bisa melampaui gitu. Bagaimana dari peserta? Barangkali ada yang mau didiskusikan dengan Pak Erlangga? Halo Mas, Ya, Mas Ardi. Ya, ya. mungkin sedikit tanya buat Mas Erlangga ya. Pekerjaan peneliti kan kadang khususnya waktu mahasiswa kan nggak banyak seperti yang Mas bilang tadi, kan hanya 5 orang yang Mas observasi punya minat di penelitian waktu kuliah Mas ya. Nah itu dulu gimana Mas? Maksudnya gimana saran Mas itu untuk bagi teman-teman mahasiswa biar nggak sendirian nih, kita mengembangin minat kita biar ada temannya, gimana carinya, terus gimana manage-nya gitu. Soalnya kan ketika sendirian kita juga Messi juga nggak bisa menang Piala Dunia katakanlah dia cuma main sendirian kan. Jadi harus ada temannya gitu. Gimana Mas? Zaman saya dulu bikin kelompok belajar. Jadi ada kelompok belajar kan. Sebenarnya itu nggak benar kelompok belajar sih, kelompok gosip. Jadi kalau ngobrol cuma kita melabeli dengan kelompok belajar. Jadi kalau anak-anak UNER mungkin kenal ya, ada saya, terus Rumaya, terus Rifai, ada Tohari. Tohari kalau belajar beda aja, zaman dulu itu kelompok belajar yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya itu nggak benar-benar belajar, tapi apa ya, ngobrol lah. Ngobrol, ini ada paper bagus, ini oh, ada itu. Meskipun ngobrol gitunya mungkin hanya 10%, yang lainnya gosip yang lain gitu loh. Ya kan, gosip soal macam-macam lah. Tapi intinya tuh kita mencoba ketika ada teman yang punya satu visi. Jadi saya ingat dulu kita ke perpustakaan waktu mahasiswa dulu ya, bareng-bareng. Ayo ke perpustakaan, cuma lihat. Dulu kan nggak ada internet, kan belum kayak sekarang, lihat ada buku tentang daftar-daftar kampus di dunia. Kita ngelihat di situ, oh kita nanti ke sini, kita nanti ke sini gitu. Setengah-setengah menghayal gitu, sambil ngelesoh apa? Ngeleset di lantai, duduk di lantai, melihat daftar kampus. Kayak gitu sama-sama saling menghayal aja. Jadi sebenarnya kita cari ada teman berhayal ya. Karena kalau untuk belajar nggak seluruh belajar juga, karena banyak cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas. Ya kan. Tapi penting ada teman yang menghayal bareng-bareng, ya kan. Nah, memang tidak semua orang punya cita-cita seperti itu. Jadi gini ya, anak UI agak banyak ya. Kalau saya ngelihat anak UI ada banyak. Nggak tahu gimana di dalamnya. Cuma saya lihat, saya kan kenal beberapa anak UI ya. Mereka tuh iklimnya anaknya kurius-kurius. Tapi kalau anak UNER, saya dari UNER dulu, itu orientasinya kerja kantoran. Dulu ya, lulus kuliah kerja kantoran. Jadi ada 5 atau 6 orang yang kepingin jadi ekonom. Yang lainnya itu pokoknya lulus kerja kantoran. Saya nggak tahu yang sekarang. Jadi kalau ada yang banyak ya lebih bagus. Yang kurius-kurius itu bikin kelompok belajar, diskusi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nggak tahu sekarang kalau di UNER, nggak tahu kalau di kampus-kampus lain. Tapi kayaknya kuliah dulu itu orientasinya lulus dan kerja kantoran. Atau kalau lulus buka usaha. Waktu itu. Zaman saya ya. Ada satu lagi dong Mas. Pertanyaan follow up ya. Waktu sih kok bisa itu kan masih jarang banget ya. Zaman saya masih udah ada lah. Saya
adik kelasnya Mas Erlangga maksudnya. Itu ada ya bisa ada yang dicontoh lah siapa yang udah kerja di bidang penelitian itu kan. Tapi waktu pertama itu siapa yang maksudnya bagaimana ada beberapa teman yang punya keinginan untuk terjun di bidang ini gitu loh. Kenapa bisa bidang ekonom gitu? Ada yang ngawalin nggak atau gimana? Sebenarnya ngawalinnya itu, jadi ceritanya gini. Ini agak sedikit ya. Dulu itu anak UNER itu seperti itu tidak ingin jadi peneliti karena sudah merasa inferior zaman saya. Karena memang budayanya bukan peneliti. Ekonomi pembangunan dulu itu saya ekonomi pembangunan. Mungkin sekarang bagus deh. Dulu itu kayak apa ya? Ya nggak keterima akuntansi, nggak keterima manajemen, maksudnya ekonomi pembangunan. Zaman saya dulu gitu. Sekarang ilmu ekonomi, ya kan? Jadi waktu itu saya ada mata kuliah namanya tuh seminar, ya kan? Mata kuliah seminar. Disuruh bikin paper. Paper di seminar itu saya edit sedikit, saya ikutkan lomba. Delala kok masuk final, dibayarin kasih tiket ke Jakarta, ya kan? Terus saya jadi juara 2 nasional waktu itu. Finalisnya UNER, UGM, UI. Saya juara 2 nasional. Juara satunya UI, juara 3-nya UGM. Nah, sebenarnya hal itu yang memotivasi saya dan teman-teman. Loh, saya bisa, ya kan? Teman-teman juga gitu. Loh, Erlangga aja bisa, berarti saya bisa. Karena kan saya bukan yang pinter. Kalau saya bisa, berarti yang lain pasti bisa. Nah, disitulah iklim itu mulai terbangun. Ternyata teman-teman lain nyoba ikut lomba dan sebagainya. Ternyata juga banyak yang jadi juara gitu loh. Akhirnya jadi termotivasi di situ, saling memotivasi. Jadi seperti itu. Saling termotivasi. Jadi bukan jadi karena ternyata bisa. Terus saat lomba ketemu anak kampus-kampus lain yang pemikirannya maju dan sebagainya kayak jago-jago, pokoknya anulah. Jadi itu ngelihat kampus lain itu anak-anaknya seperti itu. Cara pikirnya beda kan, kenal kan? Kita lomba kan tukar-tukaran nomor dan sebagainya gitu. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya teman-teman juga gitu sering ikut kegiatan. Jadi kita mengacunya ke kampus-kampus lain, teman-teman di kampus lain yang anak-anak suka ikut lomba seperti apa itu, akhirnya kita banyak tahu dari situ. Akhirnya UNER mulai makin hidup waktu itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Mohon maaf ya. Ini soalnya juga ada beberapa pertanyaan melalui chat dari beberapa peserta. Jadi mau saya bacakan. Ada beberapa pertanyaan, Pak Erlang. Yang pertama ini dari Rizky dari Prodi EP Erlangga. Ini bertanya caranya untuk mengejar ketertinggalan. Jadi yang bersangkutan itu merasa startnya lebih lambat daripada teman-temannya. Kemudian cara mengejar ketertinggalan agar nanti bisa mengikuti cara tulis dan publikasi jurnal. Kemudian tips dan trik mencari topik seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Erlangga. Kemudian yang kedua dari Ayu Wandarin, ini bertanya tentang tujuannya menjadi seorang peneliti, Pak. Kan tadi beberapa mungkin dirasa cerita manis ya, ini butuh cerita pahit agar seimbang barangkali. Terus kemudian yang ketiga dari Bayi Hati Erlangga, ini mahasiswa alumni dari UNER, rencananya untuk melanjutkan studi, barangkali Bapak bisa memberikan advice, kira-kira bagaimana cara menentukan kampus, kemudian prodi, yang punya rekomendasi riset yang unggul. Itu Pak. Itu 3 pertanyaan melalui chat yang disampaikan untuk Bapak Erlangga. Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya nyoba akan jawab satu-satu ya. Pertama, pertanyaan Mas Rizky tentang ketinggalan ini. Kalau ketinggalan, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi gini, untuk tertinggal yang penting adalah berani memulai, ya kan? Saya dulu juga ketinggalan karena kan semester 1 saya baru mulai ikut nulis itu setelah mata kuliah seminar itu berarti semester 6. Semester 1 saya lebih banyak di Hima, banyak di santai-santai. Lalu semester 6 itu saya baru mulai. Yang penting adalah berani memulai. Nah, bagaimana cari tips topik karya ilmiah? Bisa yang tadi atau coba kalau anak ekonomi itu di paper di Enber itu paper baru ya.
paper-paper di Enver itu dibuka, dicari aja yang gampang metodenya, udah belum ada ditulis di Indonesia, direplikasi pakai data Indonesia. Udah. Jadi kayak studi mereplikasi paper itu, studi di Indonesia itu udah paling gampang itu. Jadi di Enver itu paper-paper yang belum dipublish di jurnal. Enver working paper itu loh. Itu cari aja di situ yang sudah ditulis, nggak terlalu sulit metodenya, tapi belum pernah dikaji di Indonesia. Udah itu pasti baru kalau di Indonesia. Karena bahkan di Amerika aja belum dipublish, apalagi di Indonesia kan gitu. Itu untuk mengejar ketertinggalan. Basisnya di situ aja, kejar. Nulis banyak-banyaknya. Pasti bisa. Saya dulu semester 6 mulainya. Kemudian yang duga yang kurang disukai sebagai peneliti. Nah, dukanya adalah kadang-kadang orang yang non peneliti itu nganggap kita belum tentu kita itu dianggap tidak bisa kerja. Bisanya cuma nulis toh, ngomong doang. Ya kan? Tidak dianggap tidak punya pengalaman yang cukup untuk hal-hal yang non penelitian, misal posisi manajerial atau hal-hal yang apa ya. Jadi susahnya adalah ketika misalkan untuk promosi misalkan kan peneliti kan peneliti aja kan. Misalkan jadi posisi yang yang manajerial itu kadang-kadang agak challenge. Ya kan? Jadi dia kan cuma taunya cuma neliti, nggak tahu memanage. Kayak gitu kan. Jadi seperti itu tantangannya. Meskipun juga bisa diakali atau siapkan lah pengalamannya dibangun. Tapi kadang-kadang gitu. Jadi teman-teman yang posisinya jadi peneliti, researcher itu mau switch karir itu agak susah. Coba kalau manajer habis manajer perusahaan di pabrik bisa jadi manajer apa masih bisa. Tapi kalau peneliti, dari peneliti ke manajer susah. Meskipun dari manajer ke peneliti juga susah, tapi kayak agak terbatas itu. Tapi ya itu bisa harus disiapkan kalau mau lompat karir. Misalkan kuliahnya ambil MBA itu bisa, ya kan? Atau gimana itu bisa. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Bayi Hadi tentang mencari master yang punya rekognisi unggul dan sebagai atau pengajar. Nah, ini di mana? Pertama kalau master itu beda dengan PhD ya. Kalau master itu kan yang penting kampusnya. Dan jurusannya. Kalau PhD yang penting adalah pembimbingnya. Ya, kalau master kalau di Indonesia kan jelas ya ada kampus-kampus besar, itu gampang. Kalau di luar Indonesia rankingnya sama publikasinya, dua hal itu. Rankingnya kampusnya tinggi sama publikasinya sesuai dengan interest enggak? Itu kalau di Indonesia jelas kampus-kampus besar itu fasilitasnya lebih bagus dan sebagainya. Tapi kalau di luar negeri kampus-kampus yang rankingnya bagus rata-rata fasilitas dan pengajarnya bagus. Tinggal publikasi atau fokusnya itu di situ enggak, jurusannya atau bidang keilmuan yang subnya itu ada enggak, sub keilmuannya kan. Kalau ekonomi kan ada ekonomi industri, ekonomi moneter dan sebagainya, ekonomi kelautan dan sebagainya, itu ada enggak gitu, itu yang ada. Jadi seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Mas Ardi. Ya, ini ada yang mau bertanya juga, Mas Wirjawan Cikala Permana ya. Terima bertanya ya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak narasumber. Salam kenal Pak Erlangga. Izin saya mau bertanya Pak, terkait tadi yang ide topik penelitian, Bapak lebih menganjurkan untuk penelitiannya itu yang suatu pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kita mencari dari yang belum terjawab. Nah, kalau misalkan dikasih pilihan nih Pak, lebih baik yang belum terjawab atau melanjutkan penelitian yang sekiranya itu butuh dilanjutkan misalnya gitu. Terima kasih Pak. Untuk mahasiswa ini pertanyaan mahasiswa Pak. Oke. Kebetulan saya masih siswanya. Nah, dua-duanya oke. Nah, tinggal sulit mana. Ini kan kalau S1, ini S1 ya. Mana yang visible? Visible dalam arti masih bisa datanya ada. Jadi kan sebelum kita memutuskan melakukan penelitian kan kita dapat topik kan, topiknya apa, pertanyaannya apa, terus metodenya kita bisa nggak, caranya tahu nggak,
Terus kalau caranya tahu, datanya ada. Jangan topiknya dulu langsung maju ke pembimbing. Tahu-tahu nanti gagal di tengah jalan. Dicari dulu metodenya bisa nggak, dipelajari waktunya cukup nggak. Dalam waktu berapa bulan, terakhir 6 bulan ya. Dia selesai nggak? Terus datanya jadi cari nggak? Itu dulu. Karena dua-duanya sama-sama bagus. Tapi kalau sama-sama oke-nya, ya kan? Mana yang kira-kira kontribusinya lebih besar? Itu tergantung kan. Yang lanjutannya tuh signifikan nggak yang kelanjutan beliau sebelumnya? Terus yang belum dijawab itu signifikan nggak? Itu dulu. Jadi agak sulit. Jadi apa ya? Itu ada banyak pertimbangan gitu loh. Jadi tidak semerta-merta melanjutkan atau yang belum terjawab. Mana yang lebih signifikan dalam arti dari sisi akademis, dari sisi kontribusi ke kebijakan, kontribusi ke masyarakat itu. Tapi yang penting adalah jangan stop di pertanyaan, jangan stop di topik. Sebelum maju ke pembimbing, dilihat dulu beberapa pilihan tuh. Metodenya sulit enggak? Datanya ada enggak? Kalau metodenya kira-kira bisa, masuk akal. Wah, aku bisa lah, aku belajar 6 bulan bisa ini. Terus datanya ada, maju. Jangan sampai sudah pembimbing oke, tiba-tiba nggak bisa. Atau datanya nggak ada. Nah, itu. Ya. Ya. Saya jadi ingat dulu salah satu dosen saya juga bilang, Pak. Jadi karya ilmiah yang baik itu yang jadi, gitu. Jadi kadang itu ide kita bombastis, tetapi tidak ditunjang oleh aspek yang lain. Akhirnya juga eman-eman kalau misalkan menguap batas sebagai wacana, gitu. Bahkan makanya beliau menekankan karya ilmiah yang baik itu yang jadi. Nanti perkara ada perbaikan itu nanti akan dinamis. Ya, gitu. Seperti itu ya, Mas Firgiawan. Dan ini juga ada satu pertanyaan, barangkali ini terakhir Pak, melalui chat. Jadi dari Taufik itu bertanya, kebetulan Mas Taufik ini background-nya S1 Teknik Industri dan sekarang sudah di semester akhir. Beliau bercita-cita jadi peneliti di bidang kebijakan publik ekonomi. Jadi agak lompat gitu Pak. Beliau bertanya kira-kira bagaimana untuk prosesnya itu, apakah karena beliau belum pernah melakukan penelitian secara resmi, dibimbing oleh profesional, apakah ada saran untuk mendapatkan pengalaman seperti itu Pak? Ya. Monggo Pak Erlangga. Oke, terima kasih. Nah, kalau nggak salah sekarang kan ada program Merdeka Belajar. Jadi yang program yang untuk itu ya di pemerintah untuk di pekerjaannya semacam magang gitu kalau nggak salah kan. Magangnya jangan di perusahaan jadi staff, magangnya di lembaga penelitian, ikut meneliti. Yang Merdeka Belajar itu meneliti benar-benar melakukannya bareng sama peneliti yang sudah senior. Ya kan? Itu sih caranya apa? Atau ikut-ikut bantu-bantu dosen penelitian dan sebagainya. Tapi intinya adalah kalau belum ada pengalaman, ambil kesempatan jadi pengalaman. Soalnya kan banyak rata-rata yang Merdeka Belajar ngambil misalnya kerja di kantoran, di bank dan sebagainya. Cari di penelitian, lembaga penelitian yang profesional yang bagus seperti itu. Saran saya, gitu sih, biar dapat pengalaman. Ya. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan ini belajar dari yang ahli dulu Pak ya, yang berpengalaman dulu. Itu nanti akan memiliki kemampuan sendiri. Baik, karena keterbatasan waktu, barangkali sesi untuk diskusinya saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada 1 menit Pak dari Pak Erlangga untuk penutup. Kira-kira apa yang perlu kami dapatkan, apa yang perlu kami lakukan untuk menjadi peneliti setidaknya seperti Pak Erlangga gitu. 1 menit barangkali Pak sebagai penutup. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau bagi teman-teman yang memiliki rasa penasaran yang tinggi, suka yang dinamis, mungkin peneliti itu ada profil yang cocok. Karena apa? Kalau teman-teman punya banyak pertanyaan dan sebagainya kerja di kantoran, akhirnya nanti bisa kayak stuck. Stuck itu dalam arti gini loh, setiap hari melakukan hal yang sama. Kecuali kalau posisi manajer mungkin beda ya, dinamis ya. Tapi kalau posisi staff melakukan hal yang rutin dan sebagainya, akhirnya kayak rasa penasaran itu nggak kepake, nggak teroptimal gitu loh. Jadi kayak datang rutin aja setiap hari. Kecuali kalau memang jiwanya beda, misalkan lebih suka marketing, tapi kan ada orang yang memang sudah dari sananya tuh tipikal orang-orang peneliti, kalau kerja yang salah masuk nanti malah nggak berkembang, mendingan jadi peneliti sekalian. Itu sih saran saya. Kalau suka riset, suka punya kurikulum tinggi, ya udah jadi peneliti aja sekalian nyemplung daripada di kantoran setengah-setengah. Karena nggak bakatnya di situ ya. Ya, baik Pak Erlangga. Terima kasih banyak atas paparannya. Jadi
ini juga salah satu saran dari Pak Erlangga, carilah hobi yang dibayar setidaknya seperti itu Pak ya. Jadi sesuatu yang disukai tetapi juga bisa menghasilkan gitu. Baik, kalau misalkan ini saya review sedikit lagi. Jadi saya highlight-nya bahwa inovasi itu selalu dibutuhkan dalam hidup yang tujuannya nanti akan meningkatkan kemudahan dan juga efisiensi. Kemudian tahapan-tahapannya tadi yang kata-kata yang menarik adalah mengelola penasaran menjadi ide dan produk. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Erlangga, walaupun di dalam penelitian itu juga ada tantangan-tantangan gitu, termasuk dalam hal pendanaan, infrastruktur, sampai tadi juga menyentuh masalah keseimbangan hidup. Namun di situ juga ada beberapa peluang, sekaligus nanti juga ada benefit, baik secara jaringan, kemudian pendanaan, kemudian nanti juga kesempatan kita mengoptimalkan daya pikir dan sebagainya. Serta tadi kira-kira karir sebagai peneliti itu apa saja, ternyata juga fleksibel. Satu tubuh bisa banyak baju gitu. Jadi bisa sebagai analis, bisa sebagai peneliti, bisa sebagai konsultan dan sebagainya gitu. Jadi peneliti itu tidak semata-mata sebagai profesi, tapi peneliti juga bisa menjadi sebuah karakter gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi berikutnya akan kami kembalikan ke MC. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila dalam pembawaan acara ini masih ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Niken selaku pembawa acara. Baik, terima kasih kepada moderator hebat kita, Bapak Adi Sugiono, yang sudah membantu jalannya pemaparan materi pada siang kali ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Erlangga Agustino, yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan ada penyerahan secara simbolis sertifikat kepada moderator maupun ke pembicara, dimulai dari moderator dulu. Saya akan share screen. Baik, ini mungkin sedikit kenang-kenangan dari kami, dari riset untuk Mas Adi, sekaligus bentuk ucapan terima kasih, ya Mas, sudah membantu acara pada siang kali ini bisa mendokumentasikan. Sudah? Baik, dilanjutkan pada penyerahan sertifikat untuk Pak Erlang. Mohon diterima ya Pak, sertifikat dari kami. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih juga. Sudah didokumentasikan nggak ya sih? Sudah nih kan? Oke, sudah. Memasuki penghujung acara untuk mengabadikan momen pada hari ini, tentunya akan ada sesi dokumentasi kepada para peserta diharapkan bersiap dengan menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan untuk Mbak Yesi juga dimohon untuk membantu kembali untuk mendokumentasikannya. Baik, siap. Untuk semua peserta, mohon dibantu untuk on cam terlebih dahulu. Kita lakukan sesi foto bersama. Monggo. Oke. Untuk yang belum on cam, mungkin bisa dibantu on cam terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, saya mulai saja ya sesi foto bersamanya. Oke, untuk slide yang pertama terlebih dahulu, saya hitung 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Lanjut ke slide kedua nggih. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Yesi. Sebelum meninggalkan Zoom, para peserta dimohon untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan melalui kolom komentar. Mohon diisi dan dilengkapi untuk kebutuhan pembuatan sertifikat. Kita akan beri waktu sekitar 3 menit. Monggo diisi dulu, nggih. Nanti kalau tidak diisi, tidak mendapatkan sertifikatnya. Sembunyi nenek aja, Dek. Sembunyi nenek aja. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata serta perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga para peserta mendapatkan nilai-nilai positif yang dapat dijadikan pembelajaran serta membawa dampak baik untuk ke depannya. Saya Rizky Idrisniken, selaku pemandu acara, pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.